Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menunjuk Mayor Jenderal Ishak Pangemanan menjadi Pangdam 17 Cendrawasih. Penunjukan Ishak tertuang dalam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/26/6/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Surat tersebut ditetapkan oleh Yudo di Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Umum TNI, Brigadir Jenderal Edi Rohmatullah pada 17 April 2023. Dengan penunjukan ini, Ishak akan menggantikan Pangdam Cendrawasih sebelumnya, Majen Muhammad Saleh Mustafa, yang ditarik menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat 3 Kasat, Bidang Sosbud Kumham dan Narkoba. Sebelumnya, Ishak menjabat sebagai Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kaskogab Wilhan III. Ditilik dari masa pendidikannya, Ishak merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990 dari Kecabangan Infanteri. Kutip dari laman tni.mil.id, sebelum menjabat sebagai Kaskogab Wilhan III, Ishak mengemban amanah menjadi Kepala Staf Kodam atau Kasdam 2 Sriwijaya pada 2022-2023. Ini bukan kali pertama bagi Ishak memegang tingkat komando untuk wilayah Papua. Ishak dapat dikatakan mempunyai torehan pengalaman dalam penugasan di Papua. Ishak sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem 172 Raja Wirayakti Kodam 17 Cendrawasih pada 2020-2022 sebelum digantikan oleh Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak hingga akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Sebagai informasi, Kodam 17 Cendrawasih merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Ishak besar dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus atau Korps Baret Merah. Ia pernah menjabat sebagai Danyon 32 Grup 3 Kopassus, Badan Grup 3 Sanda Kopassus, hingga Dangrup 3 Sanda Kopassus. Latar belakang Ishak di Kopassus dapat membantu jabatan barunya di tanah Papua. KKB Tutupi Komandan Batalion Mugimam dan saudaranya tewas saat kontak tembak tanggal 15 April tahun 2023. KKB tutupi kematian Komandan Batalion Mugimam dan saudaranya saat kontak tembak dengan TNI Polri pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu. Bahwa saat kontak tembak dengan TNI di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 lalu akhirnya terbongkar jelasnya. Ternyata saat kontak tembak itu beberapa anggota KKB juga tewas. Di antaranya Komandan Batalion KKB Mugimam, Dwi Jangge bersama seorang saudaranya. Baru 1 pekan pemberlakuan siaga tempur TNI dan pelaksanaan penindakan Polri di daerah rawan gangguan KKB di Papua sudah membuahkan hasil positif. Para biang kerok dan simpatisan KKB yang selama ini bebas berkeliaran di balik status atau pekerjaannya, baik sebagai ASN, pejabat, anggota ormas, mahasiswa, tokoh masyarakat dan pengusaha terperangah dan panik. Deretan penangkapan yang dilakukan Satgas Gabungan TNI Polri dalam sepekan terakhir antara lain penangkapan 31 orang dari berbagai tempat. Satgas Damai Kartens berhasil menyita 20 pucuk senjata api, yaitu 13 senjata dari anggota KKB Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga, 5 senjata di Kabupaten Jayapura, dan 2 senjata di Kabupaten Puncak.